siang Sobat Cyber, Alhamdulillah pada siang hari ini kembali di channelnya Kampung Cyber di acara ngobrol bareng Kampung Cyber. Dan untuk kesempatan siang hari ini Alhamdulillah saya sudah bisa sowan ke kantor Dinas Perhubungan Kota Blitar. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana tentang aturan mudik dan larangan mudik. Dan Alhamdulillah sugeng siang Pak Priyo Suhartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya Bapak. Matur suwun sanget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Nggih. Jadi mungkin kan di kondisi saat ini Pak itu kondisi mudik yang sudah jadi budaya masyarakat kita. Tapi ternyata dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, dari surat edaran Kepala Satgas maupun dari surat edaran Wali Kota Nomor 800 Tahun 2021 bahwa untuk mudik Lebaran tahun ini kan menjadi larangan Pak akhirnya. Ya. Ini kami atau mungkin bisa diinformasikan Pak, kira-kira apakah dari pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perhubungan ada persiapan-persiapan khusus Pak untuk terkait dengan aktivitas larangan mudik ini Pak Priyo? Ya, jadi kalau masalah Lebaran ini karena ini masih musim pandemi dan pandemi ini di beberapa negara juga menunjukkan suatu yang mengkhawatirkan. Kejadian terakhir di India, juga di sekitarnya Pakistan, dan juga ini di Malaysia dan Singapura dan juga di negara-negara Arab ini juga perkembangannya. Maka pemerintah dengan segala dampak yang begitu berat ya, itu harus melakukan kebijakan melarang mudik. Ini sebenarnya cukup berat bagi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat sangat berdampak sekali. Tapi ini adalah pilihan yang paling pahit di antara pilihan yang pahit yang lainnya. Ya, jadi nanti kalau saya memahami dari beberapa surat, dari beberapa Vkom yang kita ikuti, dari arahan dari Menko, dari Ketua Satgas Pak Doni, dan juga dari Menteri Kesehatan, dan juga banyak dari Menteri Perhubungan dan dari Kapolri, itu memang kebijakan yang diambil Pak Presiden dengan jajaran ini memang harus kita dukung. Kami pun sebagai Kadisub ya, dengan arahan Kadisub Provinsi juga tiada pilihan lain yang bisa kita tawarkan untuk Lebaran musim ini ya. Maka kami sejalan dengan kebijakan dari Pak Presiden, juga dari Kementerian Perhubungan yang satu tugas dengan kepolisian. Kami membantu petugas kepolisian untuk di lapangan, kami di bawah komando dari kepolisian untuk mengamankan terhadap kebijakan larangan mudik ini. Nah, di Peraturan Menteri Perhubungan telah diatur beberapa hal yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau Kota Blitar sih enggak seberapa dampaknya untuk perjalanan, tapi masyarakat yang untuk mudik ini memang juga ada di Kota Blitar. Ini sudah kita sosialisasikan baik melalui media elektronik, radio, maupun juga beberapa kami medsos sudah kita sebarkan yang ada melalui Instagram, Facebook, dan juga media ini. Kami terima kasih bisa melakukan publikasi lewat media cyber ya, Kampung Cyber Pak. Kampung Cyber ini. Mudah-mudahan dengan ini maka semua kalangan akan bisa memahami terhadap kebijakan pemerintah dan apa yang kita ambil Dinas Perhubungan bersama dengan jajaran kepolisian dan terkait. Itu Mas. Berarti selama ini Dinas Perhubungan tidak bekerja sendiri Pak intinya, tetap ada supporting terpadu dari dengan jajaran kepolisian juga. Ada dari kesehatan, Pol PP, dan TNI ya, ini yang utama ya, 3 pilar ini utama. Dan untuk Kota Blitar karena memang Kota Blitar di bawah wilayah untuk Polresnya wilayah Blitar Kota ya, dan Blitar Kota itu
wilayah hukumnya meliputi 6 kecamatan di kabupaten. Nah, kalau di kota ini keputusan dari jajaran kepolisian untuk checkpointnya tidak di kota. Checkpointnya ada di pinggiran perbatasan Kabupaten Kediri dengan Tulungagung, yaitu di Wonodadi, Ponggok dan Udanawu. Berarti checkpointnya ada di sebelah barat. Sana ya, barat sama utara. Nah, yang Kadembangan ini oleh Polres Kabupaten sama timur sana itu di daerah Wates sama daerah Karangkates itu oleh Polres Kabupaten, Blitar Kabupaten. Berarti untuk yang di alun-alun itu yang selama ini itu Poskotis. Poskotis saja Pak. Poskotis saja, terus terpadu dari semua jajaran di kepolisian, TNI, Disub, Dinkes dan juga Pol-PP dan juga jaringan komunikasi. Ya, ini hanya Poskotis untuk informasi dan sebagainya. Tapi yang untuk hal yang telah kaitan dengan diterbitkan larangan mudik ini telah berapa kali rapat. Setiap jajaran untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Kalau Dinas Perhubungan kami siapkan beberapa hal sejalan dengan kebijakan polisian, yaitu kita patroli untuk di sepanjang kota terhadap kerumunan parkir yang berlebihan. Ya, kami juga mohon maaf karena parkir jukir ini adalah masyarakat, bukan pegawai Disub, tapi masyarakat yang kita bina, kita tertibkan. Ya, kadang patroli kita beritahu itu bagus, nanti setelah lewat itu jangka berapa setengah jam atau 1 jam itu udah kadang kembali lagi. Karena ya memang dia yang dikejar adalah dapat uang parkir itu, ya kita harus sabar. Dan makanya kami berharap juga Pak Polisi yang sebagai rapat wajib suatu saat nanti kita juga akan mengajak Pak Polisi untuk ikut patroli, karena kalau enggak Pak Polisi itu efek jerahnya kurang. Tapi ya ini kalau menurut masih bisa lewat lah, ya. Jadi kalau ada macam sedikit yang tempat-tempat ramai itu memang wajar main Lebaran. Tapi ini karena masih pandemi ya kita terus lakukan patroli dan juga oleh Gugus Tugas juga sudah memperluaskan ke toko-toko. Tapi toko-toko juga tidak berbuat banyak ketika orang datang itu untuk belanja. Protokol kesehatan di toko-toko sudah siapkan, termogan dan juga hand sanitizer, ya. Nah, ini Dinas Perhubungan, ini kami barusan ini keliling tadi cek kesiapan petugas kami yang ada di rel Respo dan juga di terminal tadi. Alhamdulillah saya ini bekerja sama dengan Lasisnu. Ya, saya betul-betul ya ini mungkin doa kami ya mudah-mudahan ada sedikit ya. Kami tidak bisa memberi banyak karena kalau di dinas ini kalau kita tidak anggarkan, kita tidak bisa memberikan sesuatu kalau tidak dianggarkan sebelumnya. Kami nggak tahu kalau ternyata COVID itu sampai Lebaran ini belum selesai, sehingga kami tidak memperkirakan itu. Nah, ini yang dampak berat untuk ekonomi keluarganya adalah para awak angkutan itu, mulai yang awak angkot, becak, terminal, kiosnya, yang cari penumpang dan sebagainya. Ini jadi kebetulan ada kami juga pengurus NU itu ada dari Lasisnu provinsi itu memberi paket 100 untuk angkutannya, saya arahkan. Jadi saya barusan selesai tadi saya beri paket sembako dari Lasisnu. Terima kasih pada NU dan Lasisnu yang telah betul pada insan perhubungan, terusnya angkutan yang berdampak betul. Kerasa sekali Pak. Terasa sekali, ya Allah, saya begitu beratnya mereka nanggung keluarga sementara dia tidak bisa jalan kendaraannya, otomatis kalau tidak jalan ya tidak dapat uang. Ini yang tadi barusan saya lakukan penyerahan itu kepada mereka. Ini sedikit membantu kesulitan kondisi keuangan keluarga yang saat ini terdampak dari larangan mudik itu. Jadi ya tidak ada pilihan, karena kalau tidak ada larangan mudik ya dilema Pak. Kalau mudiknya nanti terlalu besar juga ada dampak yang luar biasa bagi masyarakat kota. Memang betul sampaikan Pak Mas Eka itu. Jadi memang COVID ini ya, ini saya bukan ahli kesehatan tapi
dari paparan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dari ahli epidemiologi, memang virus ini kalau nanti dia berkembang subur, jadi di situ banyak kerumunan, banyak orang tidak pakai masker, makin dia bebas itu semakin dia subur. Kalau subur nanti bermutasi dengan jenis yang lebih ganas lagi itu. Nah, mudah-mudahan di sini tidaklah ya, pokoknya itu menurut ahli ya, dan kenyataannya tidak ada di sini. Karena kan tren apa ya Pak, tren masyarakat yang terdampak untuk beberapa hari terakhir kan kebetulan alhamdulillah untuk Kota Blitar kan juga semakin turun Pak. Mudah-mudahan dengan adanya larangan mudik, adanya masyarakat yang sadar diri untuk tidak mudik dulu, nanti bisa menambah imunnya masyarakat sehingga perkembangannya bisa terus ditekan. Terus untuk arus transportasi sendiri Pak selama masa libur Lebaran dan larangan mudik ini untuk Kota Blitar saat ini saya lihat ramenya itu rame orang belanja. Ngeten nggih. Kalau orang luar dalam kota yang mudik tuh hampir tidak ada. Memang ada larangan di sana. Kalau Lebaran dulu 2 tahun yang lalu di saat-saat ini tuh ya mobil-mobil B, H, D, mobil plat langka, itu di atasnya pakai tas-tas itu, ya hampir tidak ada. Ramenya padat lalu lintas di kota mau di pinggiran kota ini orang-orang belanja. Ya karena ya memang sepanjang dia melaksanakan prokes silahkan belanja, silahkan aktivitas, tapi tetap jaga prokes. Jadi memang kita tidak menutup perjalanan. Boleh perjalanan. Ya kan kita bentuk dari Dirlantas Polda atas saran dari Dirlantas Kakor Lantas Mabes itu kan dibentuk rayon. Tapi antar rayon pun itu kalau untuk keperluan mudik nggak bisa. Kan kalau Blitar kan satu rayon Blitar, Kota Kabupaten, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Ngaudas, tambah Nganjuk, tambah Jombang. Itu satu rayon. Tapi untuk aktivitas itu boleh silahkan, tapi bukan aktivitas meskipun satu rayon kalau mudik tetap nggak boleh. Masih ketahuan ya. Kalau itu ya mobil ya untuk sedan 2 orang, kalau citizen 3 orang itu bisa. Jadi kalau lebih 3 orang diartikan itu sudah mudik. Ya. Meskipun itu kadang beralasan usaha ngantar dagangan atau sebagainya. Belanja itu juga nggak boleh. Belanja itu kalau belanja itu ya kalau lebih dari 3 orang ya dikategorikan mudik gitu. Tapi ya memang petugas di lapangan di checkpoint itu memang ya situasional ya. Memang kondisi petugas juga serba repot di lapangan. Kondisi capek, itu akhirnya juga mengaruh dalam mengambil keputusan atau memberikan penjelasan pada masyarakat yang itu ya petugas kasihan Pak, diwolok-olok orang itu ya itu pahalanya mereka. Kalau saya nih silaturahmi kok dilarang, ini zaman dosa ini gitu ya. Sabar saja. Nah, aparat kami sudah saya briefing untuk tetap sabar dan juga jaga imun ya, tidak jaga seperti ini. Jadi sekali lagi saya melalui media ini ngajak masyarakat bahwa untuk taat prokes ya. Kami sudah melakukan himbauan yaitu sesuai dengan arahan dari PM 13 dari Menteri Perhubungan, satu jangan mudik, jangan berpergian luar kota ya. Jadi meskipun tidak mudik tapi berpergian luar kota ya ini sama saja. Maksudnya kalau memang bisa dicegah atau bisa diundur aja. Diundur dulu. Ya, karena ini memang pandemi saat rame-ramenya kebetulan ya pas Lebaran ini. Ya. Terus jangan ini mudik dilarang tapi nanti orang berkunjung, saling salaman itu yang betul-betul nggak boleh. Itu juga harus dijaga. Mengenakkan virus itu akan tumbuh subur. Jadi masyarakat kalau bebas itu virus senang di situ. Ya. Semakin banyak antar interaksi dengan orang itu virus senang kalau versinya ahlinya digambarkan seperti itu. Ya, jadi masyarakat juga jangan saling berkunjung salaman lah. Saya tidak melarang silaturahmi nanti keliru kalau sana. Tidak. Silahkan silaturahmi itu harus tetap terjalin, tapi dengan jaga prokes. Ya. Misalkan ya boleh berkunjung, tapi kan jaga prokes. Ya. Jangan cipika-cipiki jabatan meskipun dengan keluarga.
ya, apalagi nggak pakai masker. Waduh, itu harus tetap dijaga, Pak. Ya, jadi itu. Sobat Cyber, alhamdulillah, jadi itu tadi hal yang disampaikan oleh Pak Priyo Suhartono terkait dengan bagaimana kondisi di Kota Blitar tentang aktivitas masyarakat yang mudik. Dan mungkin kalau tentang pekerja migran sendiri, Pak, mungkin di Blitar ada pekerja migran yang sempat mudik juga, itu bagaimana? Jadi Pak? Sampai saat ini pekerja migran yang kota itu tidak banyak. Yang banyak. Tapi ada, Pak, nggih? Ada. Hanya sekitar 6. Ya. Yang datangnya satu, tambah lagi satu. Tidak bersamaan, kalau sebelah dari kabupaten itu banyak, sekitar sudah hampir 100-an lah. Ya, itu daerah yang paling banyak itu adalah Pamekasan, itu 300 sekian. Nanti itu dari Lebaran ini info dari Disub Jatim bahwa PMI pekerja migran Indonesia istilahnya PMI pekerja migran Indonesia itu sekitar 24.000 untuk selama Lebaran nanti, Pak. Iya, Lebaran ini itu sekitar 24.000. Ini sampai 1 minggu yang lalu ini baru datang 5.300-an sekian. Dari 5.300-an sekian itu kemarin kan dia begitu turun dari bandara langsung masuk asrama haji di isolasi di sana. Itu selama 2 hari. 2 hari ketika itu sehat. Terus 3 hari di isolasi di kabupaten kota masing-masing. Lah, dari 5.300 sekian itu datang sih nggak ada yang di swab nggak apa-apa. Tapi setelah 2 hari tinggal di asrama mau diantar ke kabupaten kota di swab lagi. Itu yang positif ada sekitar 30-an orang. Berarti memang potensi di perjalanan untuk perjalanan yang tadinya sehat menjadi belum masa inkubasinya itu bisa terjadi, bisa. Padahal dia berangkat di sini sudah bawa surat keterangan bebas COVID. Iya. Tapi alhamdulillah koordinasi dengan Disub provinsi juga dinas kesehatan provinsi kabupaten kota itu bagus. Ya kita jemput bersamaan dengan dari Kabupaten Blitar. Kita selalu bekerjasama juga PMI yang dari kabupaten itu sebagian juga isolasinya itu karantinanya di Poltekkes di Kota Blitar ini. Jadi kita bekerjasama baik dengan Kabupaten Blitar. Jadi tetap ada sinergitas, Pak. Jadi ini dikawal oleh jajaran kepolisian, juga ada TNI-nya. Itu dari Surabaya untuk diambil, dijemput, dibawa ke Blitar. Setelah mereka 2 hari mengalami karantina, mengikuti karantina di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jadi itu tadi Sobat Cyber, walaupun kita sehat dari tempat kita bekerja asal, ternyata resiko di perjalanan juga beresiko tinggi. Yang awalnya sehat ternyata bisa menjadi confirm setelah kita melakukan perjalanan. Jadi larangan pemerintah bukan berarti kita sebagai masyarakat tidak diizinkan untuk silaturahmi, tapi larangan pemerintah diharapkan atau ditujukan untuk bisa mengendalikan lebaran ini biar tidak terjadi ledakan COVID-19. Ini menarik juga, kami berada di salah satu ruangan kantor Dinas Perhubungan Kota Blitar. Di belakang ada banyak video, layar CCTV. Ini di sudut-sudut kota kita sudah fungsi kontrol, Pak, ya. Ya, kontrol kita di kondisi lalu lintas di sana. Ini kalau di pemerintah kota bisa melihat kondisi yang ramai mana, yang macet mana. Ini terjadi penumpukan. Kalau katakanlah sekarang ini mungkin kalau kondisi normal di Lebaran, Pak Priyo, ini kita bisa lihat kondisi mana yang terjadi kepadatan lalu lintas dan lain sebagainya, sehingga di sini nanti menjadi fungsi kontrol untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. Mungkin ini TMC kalau mungkin bisa disebut seperti itu. Atau memang sudah ke arah ada e-tilang dan lain sebagainya, Pak Priyo ini? E-tilang masih perlengkapan peralatan sarana perantau untuk e-tilang ini masih sedang kita siapkan. Jadi perlengkapannya belum lengkap lah, masih kita siapkan karena perlengkapan itu harus kamera dengan ukuran tertentu dan software dan hardware yang dengan ukuran tertentu yang tidak bisa pakai dengan kondisi saat ini, harus ada tipenya yang bisa untuk mendukung itu tipenya lebih tinggi.
Jadi ternyata di Subkota Blitar sendiri sudah dilengkapi seperti ini, sehingga untuk pemantauan arus lalu lintas, pemantauan arus mudik itu sebenarnya bisa dari kantor bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Priyo yang bisa kami dapatkan banyak informasi ini tadi dari Pak Priyo. Dan sebelum kita akhiri mungkin closing statement Pak yang perlu disampaikan ke masyarakat. Monggo Pak Priyo. Ya, melalui media ini saya terima kasih pertama dibantu untuk menyampaikan beberapa hal tentang kebijakan larangan mudik dan segala dampaknya dan eksesnya dan tugas-tugas yang kami emban. Jadi sekali lagi saya tidak waleh-waleh, tidak jenuh untuk menghimbau, mengajak masyarakat untuk taat prokes dan juga kebijakan mengikuti kebijakan pemerintah untuk tidak mudik dan tidak bepergian. Kalau ke toko silahkan, tapi kalau pas tokonya rame hindari. Cari agak sepi ya. Kalau sudah masuk toko ya jangan sampai tangan lepas dari hand sanitizer ya. Kalau tangan ini ada hand sanitizernya tiap 10 menit lah paling enggak itu virus yang menempel di tangan ini akan mati lah, maksudnya tidak bisa tumbuh. Nah, nanti kalau tangan ini habis megang-megang pakaian dan megang dagangan di situ ya, nah itu kan virusnya orang yang habis pegang itu nempel. Kalau kita tangan kita ada hand sanitizernya 5 sampai 10 menit itu insya Allah mampu insya Allah, tapi semua itu walau alam. Tapi kita ini berikhtiar. Nah, jadi saya mohon mewakili pemerintah, Kementerian Perhubungan, saya mohon maaf atas kebijakan pemerintah dan kepolisian untuk melarang mudik ini, karena ini betul-betul pilihan pahit dari yang terpahit ya, tapi harus diambil pemerintah untuk melarang mudik supaya tidak terjadi lonjakan terkonfirmasi positif dan lain-lain yang tidak kita inginkan seperti di India itu. Jadi kuburan massal sekarang karena peristiwa agama yang membolehkan masyarakat merayakan agama mereka. Nah, maka kita juga belajar dari Malaysia itu, kita melakukan larangan mudik itu. Bukan berarti pemerintah anti silaturahim, tidak. Karena tetap silaturahim tapi dengan menyesuaikan kondisi pandemi seperti ini. Sayangilah nyawa kita, kesehatan kita, dan keluarga kita, dan lingkungan kita. Jadi kita demi kesehatan kita, keluarga kita, lingkungan kita ini kita harus cegah untuk mudik bertemu dengan banyak orang tanpa prokes. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih diberi waktu untuk media sama-sama. ini. Dan mungkin lain waktu Pak jika ada kesempatan kami sowan lagi dengan bahasan yang berbeda. Siap. Dengan mungkin ada hal yang baru yang perlu kami tahu banyak tentang kondisi di Dinas Perhubungan. Siap, banyak sekali di sini nanti kebijakan-kebijakan yang kita ambil kaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan. Siap. Gitu ya. Terima kasih. Demikian Assalamualaikum tadi, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Cyber dengan Bapak Priyo Suhartono SOS MSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa bijaksana menyikapi, tidak usah mudik dulu tidak apa-apa, tapi tetap silaturahmi berjalan dengan baik. Jadi mungkin lebaran tanpa mudik akan tetapi lebaran dengan mudik itu kita lakukan. Salam literasi, salam kreatif.